Niat beribadah ke Tanah Suci berubah menjadi mimpi buruk. Uang puluhan hingga ratusan juta rupiah yang telah disetorkan tak berujung pada keberangkatan, melainkan ketidakpastian dan perjuangan mencari keadilan. Untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami salah satu korban dugaan penipuan travel umroh, Febrina Eka Saputri, dan pengamat pelayanan ibadah haji dan umroh, Ade Masfrudin. Mas Ade, ini bagaimana Anda melihat kasus ini dari perspektif industri perjalanan umroh di Indonesia mungkin? Ya, saya sangat prihatin lagi-lagi wilayah suci, wilayah ibadah dinodai oleh teman-teman yang tidak punya integritas baik, bahwa pelaksanaan ibadah umroh menjadi ladang penipuan lagi, berkedok ibadah ini yang saya sangat menyayangkan kejadian seperti ini terulang kembali. Teman-teman penyelenggara ibadah umroh PPU tidak belajar dari kasus-kasus yang telah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya seperti First Travel, Abutu dan sebagainya. Itu kan sebuah noda yang sangat menyakitkan untuk teman-teman. Harusnya jadi bahan pembelajaran yang nyata bahwa tidak boleh bermain di ranah ibadah seperti ini. Ini ada ketentuannya. Ini kan pasalnya juga jelas, undang-undangnya nomor 8 tahun 2019 juga sudah menjelaskan orang yang termasuk undang-undang baru perubahan ketiga itu nomor 14 tahun 2025 itu juga sudah mengadopsi dari undang-undang sebelumnya. Salah satunya kan memang udah benar korban melaporkan ke pihak berwajib dan juga melaporkan, harusnya juga sampai kepada Dirjen atau Pak Menteri bahwa sudah terjadi sebuah penipuan. Ini kan perusahaan yang dengan ada direksinya, ada komisaris yang di dalamnya. Ini harusnya memang ini juga di pasal 126 bahwa PPU yang dengan sengaja menyebabkan kegagalan keberangkatan, penelantaran atau kegagalan berangkat, kepulangan jamaah itu bisa dipidananya itu 10 tahun dan itu dendanya 10 miliar. Itu jelas undang-undang. Artinya mereka nggak takut dengan seperti itu gitu loh. Nah sekarang ini apa yang terjadi? Ini Hananiatur ini harusnya jamaah yang jadi korban, pengguna ini tidak kesulitan untuk mendapatkan uang refund atau penggantian karena kan mereka belum berangkat, dan uang itu apakah sudah dimanfaatkan digunakan untuk booking tiket pesawat atau akomodasi apa belum. Nah kalau belum kan uangnya masih ada di rekening perusahaan. Ini yang harus kita telusuri, kemana uang mengalir yang sebanyak itu yang diterima oleh Hananiatur. Itu kan bisa ditelusuri oleh bagian keuangan di PPATK. Misal lihat kemana aliran itu dibelanjakan, kemana, kan bisa kelihatan. Kalau jelas tidak bisa mempertanggungjawabkan, memang orang ini Hananiatur sudah punya niatan untuk melakukan sebuah penipuan terhadap calon jamaah umroh. Ini saya kira yang perlu segera ditelusuri diselidiki oleh pihak penyidikan, oleh pihak yang berwajib atas keluhan pengaduan dari masyarakat pengguna jasa ini. Ini saya kira yang perlu dilakukan. Dan juga ini kan lahirnya PPU itu travel ini kan hari ini begitu banyak, itu lebih dari 3.000 lebih travel PPU umroh itu yang sudah lahir dengan izin begitu longgar, begitu mudah. Ini kesalahannya apa? Karena memang tidak ada garansi banknya. Harusnya ketika disahkan menjadi penyelenggara PPU itu bukan hanya garansi banknya adalah hanya cetak kosong di mana uang disetorkan setelah ditarik kembali. Harusnya juga melekat di situ selama perusahaan itu berdiri ada dan kan fokus melakukan usaha di bidang perjalanan haji umroh. Harusnya uangnya tidak boleh ditarik. Supaya kejadian seperti ini, seperti Mbak Febri misalnya yang sudah store hampir 60 juta
itu kalau sudah ada garansi bank dari Hanania itu nggak sulit, tinggal dicairkan saja oleh pihak kementerian terkait untuk mencairkan kerugian jamaah. Ini sekarang tidak bisa karena berdirinya PPU itu juga garansi banknya tidak jelas. Ini juga saya kira tamparan pertama lagi untuk penyelenggara Kementerian Haji Umroh untuk membenahi. Tidak semua PPU itu juga melakukan sebuah cara-cara yang penipuan seperti ini. Masih banyak yang profesional, masih banyak yang baik, masih banyak yang punya integritas, dan mereka juga menjalankan dengan baik dan penuh amanah. Hanya mungkin Hanania itu saya tidak tahu motifnya apa, ini kok bisa sudah bisa memberangkatkan, menjual figur artis dan sebagainya menjadi menjadi daya tarik, merayu orang supaya bisa gabung. Akibatnya ya kita terlena dengan bujuk rayu, calon jamaah tertarik karena track recordnya yang bagus. Ternyata di balik itu ada niat yang tidak bagus untuk melakukan penipuan. Saya kira itu. Dan tadi juga dikatakan ada penyesuaian harga, ini bagaimana nih? Tersebut tidak profesional. Intinya begitu. Harusnya kan dari mulai November, kalau dari pernyataan Mbak Febriana bahwa dari November kemudian Maret kan itu otomatis Syawal itu masih pemberangkatan, Zulkaidah masih pemberangkatan, nyaris walaupun haji berangkat tapi umroh masih bisa dilakukan, dan closingnya kan musim haji begitu masuk baru di close untuk umroh. Nah sekarang kan begitu selesai haji ini sekarang sudah dibuka lagi visa umroh. Artinya kalau Hananiatur itu punya tanggung jawab secara moral kepada penggunanya, kepada jamaah umroh, harusnya dijadwal segera. Kenapa harus ada? Ini nggak rasional. Kalau misalnya 6 bulan apalagi 2 tahun, ini berarti uang itu diindikasikan sudah dipakai apa. Nah ini yang harus dijelaskan, dikejar. Maka harus saya bilang tadi, di mana ngeceknya ya PPATK itu kan bisa melihat di mana uang ini kan nggak bayarnya, bukan bayar rekening, pasti bayar transfer. Mbak Febriana pasti bayarnya juga transfer, tidak ke rekening pribadi, pasti ke perusahaan. Perusahaan kemana ini uang yang sudah 12 miliar terkumpul itu dibelanjakan apa? Nah itu saya kira perlu dilacak. Kalau masih tersisa, untuk apa? Kalau Hanania tidak tanggung jawab, misalnya tidak punya kesempatan memberangkatkan walaupun dengan cara durasi opsi-opsi yang itu hanya mengulur waktu aja. Saya kira ini mengulur waktu, dan nanti tetap udah terlihat udah apa. Ini yang korban adalah jamaah. Saya kira perlu ada pemerintah turun tangan, cepat pengaduannya, bukan hanya ke kepolisian tapi ke kementerian supaya nanti sanksinya masuk. Satu adalah dicabut izinnya, yang kedua asetnya bisa dirampas. Apa asetnya yang tersisa yang bisa untuk mengembalikan uang jamaah? Jangan seperti kasus yang lama, asetnya kan bisa digunakan oleh jamaah. Nah ini saya kira coba ditelusuri yang langkah yang berikutnya. Yang kedua, aset yang tersisa bisa diselesaikan dan bisa dikembalikan kepada jamaah. Kalau belum dibelanjakan apalagi, berarti masih ada di rekeningnya Hananiatur gitu loh. Ini tentunya adalah pelajaran untuk siapapun, karena udah dibuka umroh untuk bulan ini, maka hati-hati dalam memilih travel, bukan karena figur, bukan karena orang yang cerita bahwa ini adalah bagus, tapi juga track record lain yang perlu dicari. Ini juga menjadi catatan. Jangan sampai kita jamaah umroh yang sekarang mulai merencanakan untuk berangkat di bulan Zulhijjah ini yang sudah dibuka visanya, hati-hati dalam membeli travel, jangan sampai terulang kembali. Ini tetap harus diselesaikan secara hukum, dan orangnya itu sudah melanggar undang-undang. Kalau jelas ini bisa sampai 8 tahun penjara ini kalau misalnya
diadukan, ada pendampingan hukum untuk teman-teman yang berkepentingan. Pak Sade, ini kan kita lihat travel ini sebenarnya cukup ternama dan banyak artis yang diberangkatkan lewat travel ini ya. Apakah ada kemungkinan uang itu habis dipakai karena memberangkatkan artis-artis ternama termasuk keluarga-keluarga artis tersebut? Apa ada kemungkinan itu juga? Ya. Iya, dugaannya mesti itu. Dugaannya kan tadi dilacaknya PPATK, begitu uang November masuk, Maret pelunasan, itu kan bisa terlihat kemana uang itu mengalir. Apakah benar untuk memberangkatkan orang-orang yang lebih awal, atau jangan misalnya, diduga bahwa uang itu sudah dipakai habis untuk nalangin orang yang sudah berangkat sementara ini jadi korban gitu, kayak Ponzi begitu. Nah, ini juga menjadi catatan. Maka pembuktiannya ini lagi-lagi harus dilihat aliran dananya kemana, ya, dibelanjakan, apakah untuk dibelanjakan untuk tadi booking pesawat, tiket, atau untuk visa, apa untuk misalnya akomodasi selama persiapan di Arab Saudi. Ini juga menjadi terus ditelusuri sehingga tidak lagi mengelak gitu loh. Ini kan kelihatannya mengulur waktu, akhirnya ya jamaah akan dikorbankan. Saya sangat prihatin terus terang. Orang yang seperti ini, pimpinan travel seperti ini, saya kira tidak ada ampun lah. Jangan kan dikasih efek jerah dan daftar hitam. Ya. Nah, daftar hitam ini supaya kapoknya itu, saya selalu mengajukan bahwa PPU yang seperti ini di blacklistnya adalah daftar hitam sampai kepada komisaris dan keluarganya. Jangan boleh mendirikan lembaga PPU lagi. Ini merusak teman-teman yang berfokus di usaha ini, dirusak oleh segelintir orang yang tidak tanggung jawab seperti ini. Baik, Mbak Febrina sendiri dengan opsi penjadwalan ulang ini tanggapannya seperti apa? Kalau untuk penjadwalan ulang, saya kan awalnya kan dia bilangnya on schedule, tapi tiba-tiba kan dia bilang penjadwalan ulang dengan travel yang belum jelas seperti itu, Kak. Bukan travelnya yang tidak jelas, tapi perjanjian dia dengan travelnya yang tidak jelas. Karena pihak travel yang dia janjikan, kita konfirmasi, menyatakan bahwa tidak ada kerjasama seperti itu. Makanya kita memilih untuk refund saja uangnya. Mbak Febrina, ini terkait dengan opsi kedua yaitu refund, tapi dalam jangka waktu 2 tahun. Tanggapan Mbak Febrina seperti apa ini? Waktu 2 tahun aku juga tidak menerima sih, Kak. Karena terlalu lama gitu. Saya kan juga bertanya kepada Farhan, setelah saya melunasi, saya belum mendapatkan visa, belum mendapatkan tiket hotel, tiket pesawat. Lalu kemana uang saya? Mengapa saya harus menunggu 2 tahun? Kalau memang uang saya dan uang jamaah lain tidak dipakai untuk keperluan operasional yang lainnya atau keperluannya dia, kembalikanlah uang kami gitu. Karena kan itu hak kami untuk beribadah. Oke, Mbak, ini kan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ini kasus ini sudah sejauh mana sekarang? Sekarang sih memang sudah masuk pada pihak kepolisian, dan rencananya kita akan menggandeng kuasa hukum juga sih, Mbak, untuk menyelesaikan kasus ini. Dan saya juga meminta atensi kepada pemerintah, kepada Komisi DPR 3, Ibu Bapak DPR, juga Kementerian Haji. Saya memohon atensinya agar kasus ini dibantu, dapat diselesaikan gitu, agar hak jamaah semuanya bisa kembali. Ya, saya ke Mbak Sade. Mbak Sade, ini kan sudah masuk pelaporan kepolisian. Apakah justru akan mempersulit untuk pengembalian dana atau bagaimana nih menurut Pak Sade? Saran saya mungkin juga di samping yang tidak rasional 2 tahun, ya memang jamaah harus mengambil asetnya. Berapa aset yang tersisa, karena nggak mungkin kalau sampai 2 tahun. Itu bukan opsi yang itu hanya meninabobokan aja, melupakan juga lupa orang gitu loh. Saya kira jangan, dia sudah pintar bermain di wilayah ini kelihatannya orang ini gitu loh. Untuk itu tim kuasa atau jamaah yang punya pemikiran yang kuat, dan saya kira anggap saja ini juga pembelajaran untuk teman-teman yang lain, masyarakat lain, supaya hati-hati dalam memilih travel umroh. Nah, apakah dana ini bisa kembali? Ya lihat asetnya. Asetnya ada nggak untuk bisa diuangkan segera, ya, sehingga Farhan tidak lagi atau Hanan Yatur tidak lagi menunda. Apa yang bisa dijual?
jual untuk menyelesaikan kebutuhan menyelesaikan kerugian jamaah, minimal uangnya kembali. Nah, kalaupun misalnya kan bukan kalau misalnya yang menggagalkan keberangkatan adalah calon jamaah mengajukan permohonan penundaan berangkat, maka kena potongan. Biasanya ada di brosur-brosurnya, apabila yang bersangkutan menunda keberangkatannya, maka ada pemotongan biaya administrasi dan biaya lain-lain. Tapi kalau ini dilakukan oleh pihak travelnya, maka tidak ada itu. Harusnya dia kembalikan utuh sesuai dengan berapa jumlah yang dia bayar, berapa jumlah yang dia terima, dan kembalikan sesuai dengan yang dibayarkan oleh jamaah. Mbak Febrina, selanjutnya langkah apa yang Anda lakukan? Ini kan pelaporan sudah, lalu apa yang akan Anda lakukan untuk memfollow up kasus ini? Selanjutnya sih Kak, saya bersama jamaah yang lainnya juga akan didampingi dengan kuasa hukum. Langkah selanjutnya memang kita ingin kembali melaporkan lagi untuk perdatanya dan minta diaudit perusahaannya. Jadi aliran dana ini kemana gitu? Karena kan kita kan transfer ke rekening perusahaannya dia, satu rekening itu. Oke. Apa setelah ada kejadian ini Mbak Febrina masih ada keinginan untuk berangkat umroh di kemudian hari atau bagaimana nih? Masih Kak, keinginan itu tetap masih ada gitu di hati saya. Aduh, saya sampai sedih benar-benar, karena memang niat saya dan suami itu untuk ibadah gitu, memang benar-benar untuk ibadah. Dan jujur benar-benar shock sekali waktu dikabarkan bahwa dia tidak bisa memberangkatkan kita gitu. Padahal 1 minggu sebelum dia mengumumkan tidak bisa memberangkatkan, dia meminta kepada jamaah yang lain yang belum lunas untuk segera melunasi. Apabila tidak dilunasi, itu akan di-reschedule ke tanggal lain. Dan dia bilang sampai Agustus sudah full. Jadi di atas bulan Agustus baru bisa berangkat kembali. Gitu. Jadi makanya jamaah yang lain juga kan berbondong-bondong juga untuk melunasi karena takut di-reschedule kembali. Tapi ternyata 1 minggu setelah dia meminta pelunasan, kita dikabarkan gagal berangkat. Baik, terakhir mungkin untuk Pak Ade, apa tanda-tanda yang harus dikenali oleh masyarakat sebelum untuk memutuskan membeli paket umroh atau join dengan travel umroh ini? Ya tentunya yang pertama memang semuanya punya izin. Karena tidak mungkin PPU itu lahir tanpa izin dari pemerintah. Ini berarti sudah ada validasi kelembagaan dan sudah ada kantornya. Nah, ini yang sering terjebak kepada masyarakat dengan kondisi hari ini adalah iming-iming dengan harga yang murah, tempat fasilitas yang bagus. Kadang-kadang tempat ditawarkan yang begitu dekat dengan Masjidil Haram misalnya, ternyata kenyataannya tidak. Atau tadi itu misalnya akan dipercepat pemberangkatannya karena punya hubungan relasi. Ini saya kira janji-janji manis ini yang sering menjadi jamaah tergiur untuk gabung. Yang kedua adalah tadi public figure menjadi alat jitu untuk menarik kepercayaan. Ternyata juga dimanfaatkannya bukan untuk kepercayaan, tapi dihianati kepercayaan tersebut. Nah, saya kira lebih hati-hati. Yang pertama adalah cek dulu ya, bahwa di samping kelembagaannya yang sudah berizin, yang kedua diyakinkan bahwa orang ini punya track record yang bagus gitu loh. Track recordnya, misal kepercayaan berapa tahun sih menjalani umroh ini. Kini kan banyak sekarang ya, apalagi kalau pendatang baru, kita belum yakin punya pengalaman. Yang lama-lama itulah yang punya pengalaman, sehingga tidak mungkin untuk menjerumuskan dirinya maupun jamaah dalam kubangan penipuan. Nah, untuk itu carilah travel yang punya pengalaman lebih jauh dibanding yang baru-baru dengan iming-iming publikasi yang lebih menawarkan, yang menjanjikan padahal belum punya pengalaman yang baik. Ini saya kira agak sulit sekarang kita memilih yang terbaik. Nah, yang perlu lagi adalah akreditasinya. Ada pemerintah setiap tahun mengakreditasi grade-nya, mana travel yang grade A, masa B, yang C. Nah, itu yang grade A itu ada yang unggul-unggul semua, artinya
dia punya persiapan yang matang, sehingga kalaupun terjadi sesuatu yang kayak begini, dia sudah bisa menutupi kejadian tersebut. Saya kira tidak akan mau dia namanya perusahaannya diekspos di media massa, di YouTube atau di media sosial. Maka perusahaan ini punya tanggung jawab biasanya yang sudah aman seperti itu. Saya kira itu untuk sementara. Ya, semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati ya tentunya dalam memilih biro perjalanan, dan semoga masalah Mbak Febrina ini cepat selesai dan harapan Mbak untuk umroh ke Tanah Suci juga bisa segera terwujud ya Mbak. Terima kasih Mbak Febrina, dan terima kasih juga Pak Ade. Terima kasih atas waktunya.